Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandi di Maksum di channel Al Maksum. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Pangeran Panggung dan juga Sunan Panggung. Apakah sama ataukah berbeda? Dengan menampilkan ilustrasi sebuah video Gunung Ciremai. Semoga dengan ilustrasi ini dapat memberikan kita kenyamanan dalam menonton video ini. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Pertama, peradaban Kawalian Cirebon ditunjukkan dari bentuk nisannya yang dapat dilihat melalui nisan makam Sunan Gunung Jati. Kedua, peradaban Kawalian Demak sebagaimana ditunjukkan dari nisan asli Raden Patah di barat Masjid Demak. Nisan asli Raden Patah saat ini berada atau terbenam di dalam kijangnya. Nisan-nisan seperti ini lazim ditemukan di Jawa pada tahun 1500. Sedangkan kijing Pangeran Panggung memiliki ikatan kuat juga dengan peradaban Kawalian Cirebon, Ponorogo, dan Tembayat. Di Cirebon, kijing seperti ini dapat dilihat dari sebuah kijing yang berada di dalam cungkup makam Sunan Gunung Jati, dan juga dapat dilihat dari kijing makam Raden Sepat, sang arsitek bangunan keraton Cirebon. Di Ponorogo, Jawa Timur, kijing seperti ini dapat dilihat di makam-makam yang berada di dalam cungkup khusus, tepat di sisi timur cungkup makam Batara Katong. Sedangkan di Bayat, Kalaten, kijing seperti ini agak mirip dengan kijing makam Pangeran Masjid Wetan, meskipun di sana lebih tinggi daripada kijing makam Pangeran Panggung. Dalam sejarah kewalian Jawa tercatat ada dua wali penyandang jeneng nama ruhani Panggung. Pertama, Sunan Panggung yang awalnya juga disebut Pangeran Panggung. Kedua, Pangeran Panggung yang mungkin hingga akhir hayatnya disebut Pangeran Panggung. Siapakah Sunan Panggung? Sunan Panggung adalah penganggit Suluk Malang Sumirang. Ia diceritakan sebagai sosok yang dieksekusi oleh kerajaan Demak dalam serat salsilah para leluhur ing Kedaton. Sunan Panggung tercatat sebagai keturunan Prabu Brawijaya keempat. Alkisah, Prabu Brawijaya keempat menikah dengan Rara Asih yang berstatus sebagai garwah Penggiri atau Selir. Perkawinan ini membuahkan anak bernama Raden Jaka Pamaksa yang kemudian dijuluki Arya Kuda Narawangsa. Raden Jaka Pemakas berguru atau menyantri kepada Sunan Majagung I di Gunung Jati, Cirebon hingga wafat di sana. Setelah masuk Islam dan menyantri kepada Sunan Majagung I, Raden Jaka Pemakas mencapai makam Muimin Kas atau mencapai makam ruhani itu. Ia mendapat jeneng Pangeran Kandurawaan. Ia juga lantas dinikahkan dengan putri Sunan Majagung I. Dari perkawinan ini lahirlah seorang tokoh bernama Wasi Sawara yang juga dijuluki Pangeran Panggung. Pangeran Panggung menikah dengan Nyai Ageng Pangeran Putri Jaka Dolok, sang putra Brawijaya V. Jaka Dolok adalah leluhur Kiai Ageng Gribik Jatinom Klaten, juga bergelar Wasi Bageno. Wasi Sawara atau Pangeran Panggung ini kelak juga menyandang gelar makam ruhani sebagai Mukmin Kas. Ia dikisahkan sebagai murid Syekh Siti Jenar. Selama hidupnya ia senang memanggung wayang beber. Jadi Pangeran Panggung ini adalah seorang dalang. Dikisahkan pula ia menulis Suluk Malang Sumirang di dalam kobaran api. Waktu itu telah masuk masa Sultan Demak ketiga. Dari perkawinan dengan Nyai Ageng Pangeran binti Joko Dolok Wasi Bagano, Pangeran Panggung menurunkan Pangeran Alas yang dimakamkan di Dalanggu, Klaten.
Pangeran Panggung ini yang lalu dikenal dengan nama Sunan Panggung kelak dimakamkan di Dusun Putuk, Kutan Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta. Lalu siapakah Pangeran Panggung? Dalam serat sejarah Ratu disebutkan bahwa Raden Patah menikah dengan Ratu Mas Panggung binti Sunan Ampel. Dari perkawinan ini lahirlah 10 orang anak. Anak pertama dijuluki Pangeran Adipati Sabaranglor yang kelak berjulukan Sunan Prawata I. Kemudian ia menjadi Sultan Demak III. Ia meninggal dan dimakamkan di dalam Prabayaksa yang terletak di bawah Sitinggil. Ia memiliki 2 anak. Pertama Pangeran Panggung yang dimakamkan di Tegal, kedua Raden Hayu Pager Gunung. Sampai sini bahwa Pangeran Panggung yang di Tegal itu adalah putra Adipati Sabranglor, Sunan Prawata I, Sultan Demak III bin Raden Patah, Sultan Demak I bin Brawijaya V. Sedangkan Sunan Panggung yang di Kulon Progo, Yogyakarta adalah Wasi Sawara, Pangeran Panggung bin Jaka Pemakas, Pangeran Kandurwana bin Brawijaya IV. Sedangkan dari jaluk nenek Sunan Panggung terhubung dengan Sunan Majagung I. Sementara dari jalur nenek Pangeran Panggung terhubung dengan Sunan Ampel. Wallahu alam. Semoga Sunan Panggung dan Pangeran Panggung, istri mereka, keluarga mereka, keturunan mereka, para pembuat kijing inisan mereka, dan muslim-muslimat yang dimakamkan di pasarean mereka diampuni oleh Allah. Semoga cerita ini menambah wawasan kita, karena memang banyak cerita-cerita tentang para wali yang kadang-kadang berbeda dari narasumber satu dengan narasumber yang lainnya. Tapi semoga dengan ini nambah memperjelas kita siapakah Sunan Panggung dan Pangeran Panggung ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.